Ujian demi ujian harus dihadapi oleh komedian Mat Solar. Penyakit stroke yang dideritanya kambuh sejak April lalu dan kini ia tak bisa menjalani terapi secara rutin akibat COVID-19. Di saat bersamaan, komedian bernama asli Nasrullah ini harus menghadapi kasus hukum terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 254 juta rupiah yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Akte jual beli itu, nah ini untuk sekaligus juga untuk mengklarifikasi berita yang beredar. Jadi seolah-olah klien kami itu meminta 10% dari 3,3 miliar atau setara dengan 300 juta sekian. Katanya dia tidak mau tanda tangan, maka dilaporkan ke polisi sampai dengan proses ini. Faktanya adalah duit 300 juta, 150 juta, 1 rupiah pun sampai sekarang tidak pegang. Tapi beliau mau tanda tangan di tahanan penjara waktu ditahan di kepolisian. Artinya ketika beliau ditahan di kepolisian, ingin menyempurnakan transaksi jual belinya dengan Pak Mat Solar, artinya apa? Artinya seharusnya perbuatan pidananya sudah hilang dia. Ya, karena kecewa dan sakit hati dengan Muhammad Idris, Mat Solar nekat memenjarakan guru mengajinya itu. Konflik mereka bermula pada tahun 2008 saat Mat Solar membeli tanah pada Idris senilai 85 juta rupiah tanpa surat-surat lengkap. Entah kenapa, hingga 10 tahun ke depan, Mat Solar belum juga mengurus balik nama surat tanah yang terletak di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan itu. Ketika 2 tahun lalu, tanah seluas 1.000 meter itu kena gusur proyek jalan tol Cinere-Serpong. Mat Solar kebingungan untuk mencairkan uang gusuran senilai 3 miliar karena surat-surat tanahnya belum balik nama. Lantas, sebagai pemilik tanah pertama, Idris menawarkan jasa untuk mengurus pencairan uang gusuran itu. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Mat Solar, ia meminta uang kompensasi hampir 10% dari 3 miliar atau sekitar 254 juta rupiah. Karena Mat Solar tak setuju dengan uang kompensasi itu, Idris diduga nekat mencairkan uang gusuran senilai 3 miliar dan memotong uang kompensasi tanpa izin sebesar 254 juta. Walhasil, Mat Solar yang tak terima hak-haknya sebagai pemilik tanah dilangkahi memperkarakan perbuatan Idris. Kabarnya, Idris sudah ditahan di Polres Tangerang sejak akhir Agustus lalu. Saya tidak ingin mendahului putusan hakim, tapi saya berpikir kalau dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa, harusnya kan memberatkan klien kami. Tapi dari fakta persidangan, saksi-saksi itu dalam hukum pidana itu harus cutting bewis. Cutting bewis itu berkesesuaian antara saksi satu dan saksi lainnya. Pertanyaannya, apakah cutting bewis berkesesuaian? Ya, berkesesuaian. Untuk apa? Untuk meringankan klien kami. Hubungan antara murid dengan guru mengaji yang terjadi antara Mat Solar dengan Idris kini menjadi berubah menjadi seteru. Apakah kubu Idris akan melaporkan balik Mat Solar? Dan saya secara pribadi saja, dari dulu ini saya fansnya Pak Mat Solar. Pak Mat Solar itu orang baik. Saya yakin Pak Mat Solar orang baik. Klien saya juga sama-sama orang baik. Kami berharap apapun hasil daripada putusan pengadilan, kami berharap semuanya yang terbaik. Bagi Mat Solar, uang ratusan juta sangat berarti untuk membiayai pengobatan penyakitnya. Pasalnya, hingga sekarang, pemeran sinetron Tukang Bubur Naik Haji belum bisa bicara secara jelas, kakinya pun tak bisa berdiri, apalagi melangkah. Sehari-hari, Mat Solar bergantung pada kursi roda. Awal kenanya lagi duduk, lagi nonton TV, terus pas mau berdiri, mau jalan, mau tidur, tiba-tiba lemah aja, nggak bisa berdiri gitu. Rumahnya yang nampak mentereng di sisi proyek jalan tol selalu terlihat sepi karena bisnis taman pemancingan dan outbound yang dulu meramaikan halaman depan rumahnya sudah tutup lantaran tergusur proyek jalan tol. Ini kemarin sih pemancingan Bajuri, tapi sekarang udah dibuat tol Serpong Cinere. Ini udah hampir 2 tahun ya, tapi kalau pas di depan rumah ininya baru beberapa bulan. 5 ribuan kayaknya, hampir 5 ribuan.
Anak-anak Mat Solar berharap sejumlah selebriti tergerak untuk menjenguk, sekedar untuk memberikan dukungan agar semangat hidup ayah mereka kembali bangkit. Punya teman sejawat dalam dunia sinetron seperti Andi Arsyil. Gak lupa sama saya. Saya bangga itu yang saya bilang saya bangga rock. Kasus rebutan harta gonogini antara pedangdut Jenita Janet versus Alif Hedi Nur Maulid, mantan suaminya, kembali digelar di Pengadilan Agama Bekasi kemarin siang. Sama seperti minggu lalu, Janet dan Alif tak menghadiri sidang, hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Dalam agenda pembacaan replik penggugat itu, Alif tentang ngotot ingin merebut 3 harta yang kini dikuasai Janet. Masing-masing adalah sebuah motor Harley Davidson, mobil sedan, dan rumah di kawasan Jati Rahayu Bekasi yang masih dalam proses KPR. Kuasa hukum Alif, Marlonsyah Sihaloho, menganggap gugatan kliennya sangat wajar dan berdasar pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur harta gonogini. Ya, apa yang kami gugat ini memang sesuai dengan kompilasi hukum Islam, khususnya pasal 97 merupakan hak dari Mas Alif. Jadi dalam hal ini gugatan ini yang kami sampaikan itu ada beberapa aset ya, seperti rumah di Jati Rahayu, Pramelati Indah, ada mobil, dan satu lagi itu adalah 1 unit motor gede. Kita tidak mengesampingkan pasal-pasal yang telah diajukan oleh kuasa hukumnya Saudara Alif ya. Tapi dalam hal ini juga ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung ya nomor 266 kasasi yang menyatakan bahwa kalau suami itu tidak memperoleh penghasilan atau tidak dalam keadaan bekerja, sedangkan istri yang memperoleh penghasilan dan istri yang mendapatkan semua harta gonogini tersebut, maka itu ada suatu putusan dari Mahkamah Agung. Saya punya jatah, mantan suami saya juga punya jatah karena dia sebagai manajer saya kan. Dia punya haknya, saya juga punya haknya gitu. Uang pribadi saya kumpulkan. Saya sengaja nggak beli barang-barang yang mungkin perempuan-perempuan inginkan kan. Ya lebih baik saya nabung sendiri pakai uang saya. Ya, sebagai mantan suami sekaligus manajer Janet, Alif merasa berhak atas harta yang didapat Janet selama 10 tahun pernikahan. Saat keluar dari rumah Janet, Januari lalu, ia hanya membawa sebuah motor dan pakaian. Padahal selama memanajeri Janet, Alif turut menggelembungkan rekening sang mantan istri. Fakta bahwa Janet telah mentransfer uang 1,1 miliar ke rekeningnya adalah uang jasanya sebagai manajer, bukan uang atau harta gonogini selama 10 tahun pernikahan. Lalu mengapa Janet seolah anti berbagi harta gonogini dengan Alif? Kalau disebut harta gonogini itu kan harta bersama. Saya punya tabungan, dia punya tabungan, blek, ya kan? Kita membeli aset. Kalau seperti itu konteksnya bisa dibilang harta bersama. Tapi ini kan dari awal, mungkin pas aku nikah sama dia pun aku selalu sounding, aku kalau punya uang mungkin ada nih jejak digital nggak mungkin hilang ya. Aku selalu bilang alhamdulillah dari hasil kerja aku bisa membeli rumah, aku bisa beli mobil, mungkin ada tayangannya itu semua, dan itu memang aku beli dengan uang tabungan aku. Alasan kenapa saya mengajukan gonogini adalah karena memang itu ketentuan dalam setiap perceraian, itu ada hak gonogini yang harus dibagi. Dan itu juga jadi suatu pelajaran buat saya karena saya pun mendapatkan masukan itu dari Bang Hotman Paris di acaranya, bahwa setiap harta yang didapatkan dalam pernikahan adalah harta bersama. Jadi itulah yang ketentuan hukum yang sedang saya ajukan, yang saya jalani. Itu memang sudah ada dasar hukumnya. Jadi ini juga mungkin jadi pelajaran buat masyarakat Indonesia gitu ya, bahwa apapun harta bersama yang didapatkan dalam pernikahan itu adalah harta bersama. Jadi harta gonogini itu disebutnya harta bersama atau syirkah. Jadi harta yang diperoleh atas usaha suami atau atas usaha istri atau atas usaha suami istri selama dalam perkawinan.
Pesinetron Irwansyah benar-benar tengah on fire melakukan perlawanan hukum jika sebelumnya ia kerap dituding sebagai pelaku penggelapan uang investasi sebesar 1,9 miliar oleh mitra bisnisnya seperti Medina Zain dan Fakran Rifki. Kemarin ditemani kuasa hukumnya, Irwansyah mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk memberi kesaksian atas laporannya 31 Agustus lalu terkait laporan 5 pasal sekaligus, diantaranya penyebaran berita fitnah atau bohong hingga pencemaran nama baik yang dilakukan Medina Zain dan Fakran Rifki. Saudara IR telah membuat laporan melalui kuasa hukumnya ke Polres Jakarta Selatan ya terkait dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ya, diduga oleh terlapor melakukan konferensi pers ya di daerah kafe di daerah Senopati. Jadi masih kita pelajari, untuk saksi sudah kita periksa, ada 5 orang. Ya, terlapornya saudari MZ ya. Ya, terkait itu ya, untuk penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi. Ya, ini masih berproses. Ya, kita tunggu aja. Artinya apa? Penyidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menindaklanjuti laporan kami. Artinya ada bukti permulaan yang cukup terkait dengan apa yang kami laporkan. Ya, sebelumnya Irwansyah sendiri memang sempat jadi bulan-bulanan tudingan dari kedua seterunya itu. Selain kasus penggelapan uang, mereka juga menuding Irwansyah terlibat penipuan dengan kedok investasi. Namun usai melewati fase penyelidikan akhir Agustus lalu, Polrestabes Bandung akhirnya menghentikan penyidikan atas dugaan penggelapan tersebut. Usai kasusnya ditutup, Irwansyah seolah berusaha melawan balik dengan cara melaporkan kedua mantan rekan bisnisnya ini. Lantas benarkah dengan laporan Irwansyah, Medina dan Fakran Rifki terancam hukuman 4-10 tahun penjara? Apa yang kami laporkan ini disertai dengan bukti-bukti yang bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum, dan ancaman hukumannya ini tidak main-main, 4-10 tahun penjara. Kami dari tim hukum ya melihat ada keganjilan penetapan atau pembuatan SP3 dari laporan Medina Zain. Apa yang janggal? Saya beberapa kali membuat laporan di polisi, itu biasa. Kalau misalnya laporan kita itu diatensi oleh setingkat di atasnya. Kalau di Polrestabes Kota Bandung laporan polisi, maka yang ideal dan yang selalu terjadi adalah diambil alih oleh Polda di atasnya lagi. Ini hierarkinya. Polda Jawa Barat lah yang seharusnya melakukan gelar perkara terbuka terbatas atau tertutup terhadap kasus ini. Nah, yang aneh menurut kami dan tidak pernah terjadi menurut saya, ini justru langsung loncat ke Mabes Polri. Ada apa? Ini pertanyaannya.